warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku kelas 4 yang soleh dan solihah, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Anak-anak, baiklah sebelum kita mulai pelajaran pendidikan agama Islam kali ini, marilah kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, sebelum kita mempelajari surah Al-Hujurat lebih dalam, kita membaca dahulu tentang surah Al-Hujurat ayat 13 ya. Marilah anak-anak kita awali dengan baca isti'adah dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari aw untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Nah, itu tadi bacaan surah Al-Hujurat ayat 13 anak-anak ya. Dalam CP atau TP implementasi Al-Quran Hadis fase B ini kelas 4 anak-anak. Capaian pembelajaran yang harus dituju adalah peserta didik mampu membaca surah-surah pendek Al-Quran dan menjelaskan pesan pokok yang ada dengan baik. Tujuannya dalam pembelajaran kali ini peserta didik dapat membaca surah Al-Hujurat ayat 13. Peserta didik dapat menulis Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Peserta didik dapat menghafal Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Terus peserta didik dapat membuat paparan yang berisi Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Dan yang terakhir adalah peserta didik berani mempresentasikan di hadapan teman-teman atau bu guru tentang Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Baiklah anak-anak, tadi kita sudah membaca tentang Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Sekarang mari kita pahami dari arti surah Al-Hujurat yang sudah kita baca tadi. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti anak-anak. Baiklah anak-anak, tadi kita sudah membaca, sudah mengetahui artinya dari surah Al-Hujurat. Sekarang Bu Suci akan menjelaskan sedikit tentang makna atau maksud daripada arti surah Al-Hujurat ayat 13 ya. Yang pertama, bahwa tadi diartikan sudah dijelaskan bahwa manusia diciptakan dari apa anak-anak? Seorang laki-laki dan perempuan. Ini maksudnya adalah anak-anak bahwa jenis manusia di dunia ini hanya ada dua, yaitu laki-laki dan perempuan ya anak-anak. Selain itu tidak ada yang termaksud. Hanya ada dua, laki-laki dan perempuan. Kalau selain itu bukan anak-anak ya. Sekarang lagi trennya, contohnya apa itu? Waria atau wandu. Itu bukan tergolong termasuk surah Al-Hujurat tadi ya. Bisa dipahami ya. Yang kedua, dan bersuku-suku supaya saling kenal mengenal. Maksudnya apa? Dengan saling kenal mengenal, kita akan saling hormat menghormati, harga menghargai, bukan
kita bermusuhan, kita saling hormat menghormati antar sesama, antar golongan, antar suku, antar agama ya, saling menghargai. Menghargai apa? Perbedaan yang ada di lingkungan kita. Nah, dan anak-anak, manusia sejatinya tercipta dengan aneka ragam yang mana tujuannya adalah apa anak-anak? Hendaknya kita saling membantu, bekerja sama, rukun terhadap kelompok yang lainnya. Itu tadi penjelasan tentang arti surah Al-Hujurat atau maksud dari surah Al-Hujurat tentang penciptaan manusia, tentang gotong royong, tentang apa? Takwa kita di hadapan Allah ya anak-anak ya. Yang berikutnya anak-anak, coba kalian perhatikan ini ya, menulis kembali surah Al-Hujurat ayat 13 ya. Kalian disuruh menulis kembali surah Al-Hujurat ayat 13. Di situ sudah Bu Suci paparkan. Bu Suci ada di situ, ada tulisannya anak-anak ya. Nanti tugas kalian adalah menulis ulang atau menulis kembali surah Al-Hujurat ayat 13 dengan benar ya, betul, dengan baik dan benar ya. Tulisannya harus baik dan benar ya anak-anak ya. Terus yang keenam anak-anak itu oh ya, ditulis di buku tugas anak-anak, bukan di buku catatan, di buku tugas agar ibu guru mudah untuk menilai apa yang sudah ibu perintahkan kepada kalian tentang tugas hari ini ya. Yang pertama diingat-ingat tugasnya adalah menulis ulang atau menulis kembali surah Al-Hujurat ayat 13. Nah, itu tugas pertama anak-anak ya. Yang berikutnya adalah kita mengulas tentang kandungan isi surah Al-Hujurat ayat 13. Manusia diciptakan dengan aneka ragam. Ini adalah anugerah Allah SWT anak-anak yang patut kita syukuri. Bagaimana keragaman dalam keluarga kalian? Nah, coba kalian tulis perbedaan jenis kelamin, bentuk fisik, macam-macam sifat dalam keluarga kalian. Itu tugas kedua anak-anak ya. Tugas kedua anak-anak adalah menulis bagaimana keragaman dalam keluarga kalian. Mulai dari apa anak-anak? Perbedaan jenis kelamin, fisik, macam-macam sifat di dalam keluarga kalian. Tugas yang ketiga adalah pernahkah kalian menolong atau bergotong royong dengan orang yang berbeda agama? Nah, ini pernahkah kalian menolong? Insya Allah kita pernah ya, karena kita hidup di masyarakat ya. Mau tidak mau kita harus saling tolong menolong ya anak-anak ya. Seperti yang sudah dijelaskan dalam surah Al-Hujurat ayat 13 ya. Nah, kalau kalian pernah menolong atau bergotong royong dengan berbeda agama dengan agama lain, itu kalian tulis ya. Yang berikutnya, tugas berikutnya, mengapa kalian harus membantu orang lain walaupun berbeda suku dan bangsa? Alasan apa yang melatar belakangi kalian untuk membantu atau tolong menolong dengan orang yang berbeda suku atau berbeda bangsa? Paham ya? Itu tadi tugasnya ya anak-anak ya. Baiklah anak-anak, kita menginjak ke tafsir ringkas Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Tafsirnya bahwa manusia sesungguhnya kami telah diciptakan kalian berasal dari seorang pria dan wanita ya anak-anak ya, terutama keturunan yang sama
yakni keturunan yang sama. Dari siapa? Dari Nabi Adam dan Ibu Hawa. Seluruh manusia sama anak-anak derajatnya di sisi Allah. Yang membedakan hanyalah ketakwaannya. Ya anak-anak ya. Seluruh manusia sama derajatnya anak-anak. Tidak ada perbedaan antara satu suku dengan suku yang lain. Kemudian perbedaan antara agama yang satu dengan agama yang lain gak ada bedanya. Kemudian kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling membantu, saling melengkapi, saling bekerja sama, bukan saling mengolok-olok atau saling anak-anak bermusuhan di antara satu suku atau satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Allah SWT tidak senang anak-anak terhadap apa? Orang yang menampakkan kesombongannya. Terhadap orang-orang yang menampakkan kesombongannya dengan keturunannya, dengan kekayaannya atau kepangkatannya. Karena sesungguhnya yang paling mulia di hadapan Allah hanyalah orang yang paling bertakwa. Karena kalian hendaknya berusaha untuk meningkatkan ketakwaan supaya menjadi orang yang mulia di hadapan Allah SWT. Sesungguhnya Allah SWT Maha mengetahui segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Allah SWT Maha teliti sehingga tidak ada satupun perbuatan manusia yang terlewat dari pengetahuannya. Seperti tadi yang sudah dijelaskan dalam arti perkata ya anak-anak, innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Jadi tidak ada yang terlewatkan dari pengetahuan Allah. Segala semuanya sesuatu yang kita perbuat, baik yang kecil, yang besar, yang baik, yang buruk, tidak akan terlewat dari pengetahuan Allah. Di tengah keragaman itu, maka manusia diminta untuk saling berlapang dada dan bertenggang rasa anak-anak ya. Manusia sebagai wakil Allah SWT di atas bumi ini mendapatkan mandat atau perintah untuk mengelola dan menjaga kelestarian planet ini anak-anak. Dalam rangka manusia harus menciptakan suasana yang harmonis dan damai. Seperti apa anak-anak? Prinsipnya berbeda dalam persaudaraan, bersaudara dalam perbedaan. Intinya perbedaan itu indah ya. Perbedaan itu indah. Jadi perbedaan yang ada, keragaman yang ada ini bukanlah suatu penghalang kita untuk rukun dengan sesama, rukun dengan agama lain, suku lain, atau bangsa lain. Justru perbedaan inilah yang menjadikan kita untuk lebih damai di muka bumi ini. Ya anak-anak, bisa dipahami? Iya, jadi apa yang dapat kita simpulkan dari pesan surah Al-Hujurat ayat 13 kali ini dalam pembelajaran kali ini? Betul sekali. Yang dapat kita simpulkan dari pemaparan atau pesan surah Al-Hujurat ayat 13 kali ini, yang pertama adalah Allah menciptakan manusia itu berbeda-beda anak-anak, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Yang kedua, tujuan dari penciptaan Allah tersebut adalah agar kita saling mengenal satu dengan yang lainnya ya, agar kita saling kenal dengan satu dengan yang lainnya dengan perbedaan karakter, fisik dan lain sebagainya. Yang ketiga, kita harus saling menghormati, saling menghargai antar sesama kelompok, suku, bangsa ya. Di hadapan Allah semua manusia memiliki derajat yang sama anak-anak. Jadi tidak ada pengecualian. Kita di hadapan Allah sama derajatnya ya. Hanya ketakwaan yang membedakan manusia di hadapan Allah. Tidak boleh membeda-bedakan antar satu dengan yang lain. Kita tidak boleh anak-anak membedakan antara satu dengan yang lain. Kita ini sama. Yang membedakan itu tadi hanya ketakwaan kita di hadapan Allah.
Dan yang berikutnya harus menjunjung tinggi toleransi beragama ya. Kita harus menjunjung tinggi toleransi beragama. Perbedaan adalah anugerah anak-anak. Sejatinya perbedaan adalah anugerah dan rahmat dari Allah SWT. Manusia mempunyai tugas yang mulia, yaitu menjaga kelestarian alam. Bagaimana kelestarian alam ini terjaga dengan baik. Yang terakhir adalah manusia harus menjaga perdamaian. Dengan kita bertoleransi, menghargai sesama, menghormati antar perbedaan, insya Allah akan tercipta kedamaian di muka bumi ini ya. Baiklah anak-anak, tadi Bu Suci sudah memberikan tugas kepada kalian ya toh, yang tadi alurnya menulis, terus saya suruh memaparkan tentang apa tadi itu, ciri-ciri fisik dalam keluarga kamu ya toh, keberagaman tadi itu loh ya. Yang terakhir adalah tugasnya di Google Form. Kalian mengerjakan lewat Google Form anak-anak, itu lebih mudah dan nanti sudah terlihat nilai kalian di situ, skor kalian ada berapa, jumlahnya dapat berapa, yang betul berapa, yang salah berapa. Nah, dari pemaparan materi ini kalian nanti bisa mengerjakan di Google Form ya. Caranya nanti klik itu laman atau link Google Form yang sudah diberikan Bu Suci kepada kalian, itu kalian kerjakan. Ada 10 soal anak-anak. Di situ kalian nanti alurnya yang pertama adalah setelah mengisi nama kalian ngisi di situ, ngeklik nomor absen anak-anak. Setelah ngeklik nomor absen, alur pertanyaan pengerjaan soal ada 10 soal anak-anak ya, dilaksanakan, dikerjakan dengan tenang, dengan benar ya, dengan serius. Apa tadi yang sudah dijelaskan oleh Bu Suci itu dicerna benar-benar anak-anak ya. Semoga pertanyaan di Google Form kalian bisa mengerjakan dan menjawabnya, dan semoga skor yang kalian dapat itu lebih memuaskan. Amin. Selamat berjuang anakku untuk mengerjakan Google Form ya. Anak-anak, mungkin itu tadi pemaparan tentang surah Al-Hujurat ayat 13. Semoga materi pendidikan agama Islam tentang surah Al-Hujurat ayat 13 kali ini bisa membawa manfaat barokah untuk kita semua, untuk Bu Guru, untuk kalian semua anak-anak ya. Amin Allahumma amin. Mungkin apabila ada kata-kata Bu Suci dalam penyampaian materi atau kurang berkenan di hati kalian tentang pemaparan Bu Suci ya, baik dari tutur kata Bu Suci atau tingkah laku Bu Suci dalam pemaparan Quran surah Al-Hujurat ayat 13, Bu Suci mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan Bu Suci memohon keikhlasan anak-anak untuk memaafkan Bu Suci ya. Terima kasih anak-anak. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duaan alhamdulillahi rabbil alamin.